Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan ke-14 ini, kita masih membahas metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau PDB. Namun, kali ini kita akan fokus pada metode yang lebih akurat dan efisien dibandingkan metode pekan lalu, yaitu kita punya metode RKF 45. Selanjutnya, kita akan membahas penyelesaian sistem persamaan diferensial biasa, di mana kita memiliki lebih dari satu persamaan yang harus diselesaikan secara bersamaan dengan metode numerik. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana metode numerik diterapkan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde tinggi, khususnya di sini persamaan diferensial biasa orde 2. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari penyelesaian masalah nilai batas yang banyak ditemui dalam aplikasi persamaan diferensial biasa. Sebelum kita masuk ke poin pertama, alangkah baiknya kita ulas terlebih dahulu secara singkat materi pekan sebelumnya. Pekan lalu, kita membatasi pembahasan kita pada persamaan diferensial biasa orde 1 yang disertai dengan nilai awal, sehingga kita menyebutnya sebagai masalah nilai awal. Variabel bebas pada persamaan diferensial biasa ini umumnya kita asumsikan sebagai waktu dan kita batasi dalam interval tertentu. Untuk penyelesaian numeriknya, kita partisi interval waktu ini dengan menggunakan ukuran langkah tertentu, sehingga kita akan memperoleh hampiran untuk solusi numerik, yaitu nilai Y pada titik partisi yang sudah kita buat. Hampiran ini bisa kita cari menggunakan metode Euler, metode Yun, atau metode RK orde 4. Berdasarkan analisis Galat, metode RK orde 4 ini lebih baik hasilnya dibandingkan dengan metode Yun dan juga metode Euler. Dan untuk setiap metode, ketika kita memperkecil H, hasil yang diperoleh itu semakin baik. Nah, untuk menilai performa pemilihan H beserta juga performa setiap metode, kita bisa melihatnya melalui final global error atau nilai error yang ada di titik ujung. Selanjutnya, pokok pertama dari materi pekan ini yaitu metode RKF 45. Ini merupakan modifikasi dari metode RK orde 4 yang bertujuan untuk memperoleh pendekatan numerik dengan ukuran langkah yang adaptif. Disebut adaptif karena berbeda dengan metode sebelumnya yang menggunakan ukuran langkah konstan. Pada RKF 45 ini ukuran langkah H bisa berubah-ubah. Untuk mengilustrasikannya, ketika kita memiliki persamaan diferensial orde 1 yang misalkan kita nyatakan dalam bentuk umum seperti ini, ada kesalahan. Ukuran langkah tertentu kita harus menghitung Y1, Y2, dan kemudian terakhir adalah Y3. Pada metode sebelumnya, ketika kita menghitung Y1, Y2, dan Y3, kita menggunakan ukuran langkah yang sama atau konstan. Nah, untuk RKF 45 ini, ketika kita menghitung Y1 pada iterasi yang pertama, kita mungkin akan menggunakan ukuran langkah yang sudah ditetapkan. Akan tetapi, pada saat kita menghitung Y2, yang kita sebut di iterasi yang kedua, H0 mungkin kita gunakan, atau mungkin saja H0 ini diperlebar atau dipersempit sehingga menjadi H1 yang kita gunakan untuk menghitung Y2. Demikian juga ketika kita menghitung Y3, bisa saja kita menggunakan ukuran langkah yang baru, yang misalkan kita sebut sebagai H2, yang mana H2 ini bisa lebih kecil, bisa juga lebih lebar dibandingkan H1. Jadi ini yang dimaksud dengan menggunakan ukuran langkah yang adaptif. Untuk menerapkan ukuran langkah yang adaptif ini, seperti apa strategi yang akan kita terapkan pada metode RKF 45? Di sini
solusi pada setiap iterasinya akan dihitung sebanyak 2 kali. Jadi pada metode RKF 45, ketika kita menghitung Y1, kita menghitungnya 2 kali. Pertama menggunakan metode RK orde 4, kemudian menggunakan metode RK orde 5. Katakanlah Y1 yang dihasilkan dari metode RK orde 4 ini adalah Y1 bintang, sementara dari metode RK orde 5 saya namai dengan Y1 bintang-bintang. Selanjutnya, nilai dari Y1 bintang dan Y1 bintang-bintang ini akan dijadikan sebagai pertimbangan. Jadi selisih dari kedua solusi ini akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan ukuran langkah yang selanjutnya akan digunakan. Apabila sebelumnya dalam menentukan Y1 ini kita menggunakan ukuran langkah H0, maka berdasarkan pertimbangan nilai yang diperoleh dari Y1 bintang dan Y1 bintang-bintang, mungkin saja kita akan memperbaharui ukuran langkah menjadi H1. Dan H1 ini selanjutnya akan digunakan untuk menentukan Y2, yang juga Y2 ini dicari dengan 2 kali pencarian menggunakan metode RK orde 4 dan juga menggunakan metode RK orde 5. Demikian selanjutnya, kedua nilai ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan ukuran langkah yang selanjutnya. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa ukuran langkah ini dapat membesar atau mengecil sesuai dengan kebutuhan. Dalam praktiknya, kita ketahui bahwa untuk menghitung pendekatan menggunakan metode RK orde 4, kita memiliki suku yang mengandung K1, K2, K3, dan K4. Ini untuk metode RK orde 4. Nah, untuk metode RKF 45 ini kita akan melibatkan 6 buah K. K1, K2, K3, K4, sampai K5. Rumus lengkap mengenai penentuan K1, K2, dan seterusnya sampai K6 ini bisa dilihat secara mendalam di buku-buku analisis numerik lanjut, dan ini tidak kita bahas dalam kuliah kita. Nah, masing-masing nilai K tadi digunakan untuk menghasilkan dua solusi, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya ya. Ketika kita menentukan Y1 tadi, kita gunakan orde 4 dan kita gunakan RK orde 5 ya, yang tadi saya tandai dengan Y bintang dan Y bintang-bintang. Nah, ini adalah hampiran yang pertama menggunakan metode RK orde 4. Tentu saja agak sedikit berbeda koefisiennya, hanya saja kita bisa melihat bahwa di sini kita punya sebanyak 4 nilai K. Sementara untuk penerapan RK orde 5, di sini kita punya sebanyak 5 nilai K yang tentunya berdasarkan ordenya ini akan memiliki hasil yang lebih baik hampirannya. Nah, dua nilai pendekatan ini kemudian digunakan untuk menyesuaikan ukuran langkah untuk iterasi berikutnya. Penyesuaian ini dilakukan menggunakan rumus khusus. Jadi ini adalah rumus khususnya yang mempertimbangkan nilai toleransi Galat yang biasanya telah ditentukan sebelumnya. Dan dilanjut, sebagai contoh, kita coba bandingkan metode RK45 dan metode RK orde 4 untuk masalah nilai awal berikut. Di sini untuk metode RK45
kita menggunakan ukuran langkah mula-mula 0,2 dan ini adalah toleransi yang digunakan pada saat mempertimbangkan perubahan ukuran langkah. Dari hasil perhitungan, kita bisa melihat bahwa pada 5 iterasi yang pertama, di sini kita lihat pada 5 iterasi yang pertama, ukuran langkahnya masih tetap di ukuran langkah semula, yaitu 0,2. Akan tetapi pada iterasi yang ke-6, di sini ukuran langkahnya sudah diperkecil menjadi 0,1. Kemudian pada iterasi ke-9, ukuran langkahnya sudah mengecil kembali menjadi 0,05. Dengan demikian, secara keseluruhan kita memiliki 10 iterasi, ya, dimana di sini sebetulnya apabila kita menggunakan ukuran langkah 0,2, harusnya kita hanya memiliki 7 iterasi, ya. Akan tetapi dengan perubahan ini kita memiliki 10 iterasi dan di sini kita bisa melihat bahwa final global error-nya ini relatif sangat kecil, yaitu nilai mutlaknya adalah 0,0006. Adapun untuk metode RK orde 4, nah untuk metode RK orde 4 ini kita menggunakan ukuran langkah yang konstan, yaitu 0,1. Dengan ukuran langkah 0,1 ini kita tahu bahwa kita akan memiliki iterasi sebanyak 14. Kita akan memiliki iterasi sebanyak 14. Tentu saja iterasi sebanyak 14 ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan metode RKF 45 tadi. Dan kalau kita lihat di sini ukuran langkahnya konstan, semuanya menggunakan ukuran langkah 0,1. Lalu apa yang terjadi dengan errornya? Ya, final global errornya di sini kita lihat cukup besar dan sangat jauh apabila dibandingkan dengan hasil yang tadi kita dapatkan menggunakan metode RKF 45, ya. Tadi kita memperoleh nilai kurang lebih 0,0006, ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa RKF 45 dengan penyesuaian langkah yang adaptif ini bisa memberikan hasil yang lebih akurat dengan jumlah iterasi yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan metode RK orde 4. Poin utama dari metode RK orde 4 ini sebetulnya adalah seperti halnya metode numerik lain, kita tetap memperoleh solusi hampiran dalam bentuk diskrit untuk masalah nilai awal. Yang membedakan adalah pada setiap langkah iterasi, kita menghitung dua pendekatan solusi. Yang satu menggunakan orde 4, yang satu menggunakan orde 5. Kemudian kedua nilai ini digunakan untuk menentukan ukuran langkah yang optimal untuk iterasi berikutnya. Dengan demikian ukuran langkahnya ini berubah-ubah sesuai kebutuhan. Dan jika kita bandingkan dengan metode RK orde 4, metode RK orde 4 ini menggunakan ukuran langkah yang tetap, yang berarti harus memilih langkah yang kecil sejak awal agar hasil cukup akurat. Dan ini tentu saja membuat proses menjadi kurang efisien. Sedangkan metode RKF 45 ini lebih adaptif dan efisien, seperti halnya ketika kita menyetir mobil, kita bisa melaju cepat di jalan yang lurus dan otomatis melambat saat belokan tajam. Jadi menyesuaikan kecepatan berdasarkan kondisi jalan. Kira-kira seperti itu ide dari metode RKF 45 ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan ke-14 ini, kita masih membahas metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau PDB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan ke-14 ini, kita masih membahas metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau PDB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan ke-14 ini, kita masih membahas metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau PDB.